Bismillah, ini video kedua. Saya ingin menjelaskan contoh tentang perencanaan. Di sini saya akan bercerita di PDAM Kabupaten Lebak, tempat saya bekerja. Itu dalam existing, dia memiliki IPA di Maja, Kecamatan Maja. Ini studi kasusnya. Memiliki alur di mana pengambilan bangunan intake-nya ada di Bendung Karet di Sungai Cidurian, Bendung Karet Cidurian. Kemudian dari bangunan intake di sini diambil air menuju pipa transmisi ke arah IPA. IPA ini bangunannya di sini, bangunan IPA-nya. Kemudian setelah diproses, air tersebut masuk ke filtrasi di bangunan filter, kemudian ditampung ke dalam reservoir dan kemudian dipompakan menuju seluruh sambungan rumah di wilayah Kecamatan Maja. Ini yang akan kita bahas. Cara merencanakannya, pertama tentu saja kita merencanakan bangunan pengambilan intake dan kemudian merencanakan posisi dari instalasi pengolahan airnya. Instalasi pengolahan air tersebut tidak harus dekat ke air, tapi resikonya jika berjauhan maka ada ketinggian yang harus dicapai oleh air menuju IPA tersebut. Maka dengan bantuan pompa yang tentu saja kekuatan head-nya lebih tinggi. Head ini adalah kekuatan daya dorong pompa, baik karena jarak maupun berdasarkan elevasi. Sampai di sini saya bahas gambarnya. Ini adalah kondisi existing di mana IPA Maja pada saat ini hanya memiliki fasilitas IPA, kemudian filter, kantor operator, kemudian ruang pompa panel, kemudian reservoir. Dalam hal ini yang dilakukan Balai Sarana Prasarana untuk menambah kapasitas pengolahan yang existing adalah 3 kali 35 liter per detik, ya, berarti totalnya 105 liter per detik, akan dioptimalisasikan dengan menambah bangunan pengolahan air sejumlah 100 liter per detik lagi, sehingga dengan total 200 liter per detik. Perencanaan tersebut digabung antara existing dengan rencana, di mana ini adalah merupakan hasil dari perencanaan yang saya buat. Ini yang abu-abu adalah existing, kemudian yang berwarna ini adalah penambahannya. Hasil perencanaan ini kita gabungkan dengan ketentuan SNI, di mana setiap titik dari bangunan utama maupun prasarana penunjangnya kita definisikan. Di sini bisa dilihat ada uraian bangunan sarana prasarana. Kemudian ini kebetulan yang salah. Nah, ini yang benar. Ada uraian bangunan sarana prasarana seperti gudang spare part, ladang kimia, rumah jaga, dan hingga gardu listrik. Ini tentu saja menyesuaikan dengan lingkungan tempat perencanaan tersebut. Kemudian ada bangunan utamanya, mulai dari reservoir hingga bangunan intake, atau kebalik, mulai dari bangunan intake hingga reservoir. Dan tambahannya adalah ruang terbuka hijau. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan hasil perencanaan di mana modal utama yang diperlukan yakni pemahaman terhadap alur dari pengolahan air, kemudian pemahaman terhadap standar dan ketentuan dari SNI, kemudian yang terakhir adalah pendetailan setiap bangunan yang saya gambarkan ini. Untuk pendetailannya belum saya lakukan, nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya.
Sementara ini saya ingin membahas tentang tapaknya dulu, lokasi tapak. Kemudian setelah contoh ini ada beberapa contoh detail, tapi enggak terlalu detail. Setelah contoh ini akan saya jelaskan contoh lainnya tentang instalasi pengolahan air. Sekian untuk video kedua.